Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin melanjutin manhwa yang berjudul Raja Kuno Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Shin pun kemudian berpindah ke aula seremoni. Seni bela diri berkembang sangat pesat di negara Chu, dan terdapat 4 akademi yang bergengsi di dalamnya. Yang pertama ada Akademi Star Emperor, kemudian ada Akademi Royal, dan ada juga Akademi Divine Wind, dan yang terakhir ada Akademi Seven Star. Melihat hal itu dari kejauhan, Wen Tian pun berkata di dalam hatinya, dan keempat utusan dari tiap-tiap akademi berkumpul di sini. Mereka jelas-jelas ingin merekrut Bai Xiu di akademi mereka. Aku juga mendengar bahwa keluarga Bai ingin membawa Bai Xiu ke akademi top secara terbuka dan membatalkan pernikahannya. Dengan cara ini, keluarga Qinku akan kehilangan muka. Dan gak lama setelah itu, kepala keluarga Qin pun datang ke tempat itu. Dia pun saat itu langsung disambut oleh King Song, dan dia pun meminta kepala keluarga Qin untuk duduk di kursi tamu. Ketika mereka mau pergi dari tempat itu, salah seseorang pun berkata, "Tapi kenapa Qin Wen Tian tidak datang ke sini? Pertunangannya akan dibatalkan. Bagaimana mungkin dia berani datang ke sini?" Mendengar hal itu dari mereka, sebenarnya kepala keluarga Qin saat itu marah banget karena semua orang yang ada di tempat itu terus-terusan meremehkan Wen Tian. Bahkan saat itu, Qin Yao juga merasa kesal banget. Namun dari kejauhan, Wen Tian pun berkata, "Jangan khawatirkan hal itu, ayah. Dan jangan khawatirkan itu, saudara Yao. Aku akan menjaga kehormatan keluarga Qin di sini." Tiba-tiba, terdengarlah pengumuman dari puncak menara. Terlihatlah seseorang yang saat itu berkata, "Bersamaan dengan hari keberuntungan yang sangat bahagia ini, Akademi Seni Bela Diri akan memulai tes penerimaan murid. Siapapun yang berusia di bawah 16 tahun dengan bakat lebih dari 3 bintang dan dengan kekuatan fisik lebih dari 30 bisa berpartisipasi dalam tes ini. Semuanya punya kesempatan untuk memasuki salah satu dari 4 akademi bela diri. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam tes kali ini datanglah ke panggung." Dan terlihatlah beberapa orang yang ada di tempat itu. Dia adalah Ning Feng yang berasal dari keluarga Ning, berusia 15 tahun, tingkat ke-7 dari tahap penyempurnaan tubuh. Dia juga telah membangkitkan jiwa bintangnya dan merupakan orang luar biasa. Kemudian ada Chen Yu. Dia berusia 15 tahun. Meskipun dia belum membangkitkan jiwa bintang, dia sudah menjadi seorang kultivator alam penyempurnaan tubuh tingkat ke-8 dan juga berkeinginan masuk ke Akademi Bela Diri. Dan salah satunya ada Lin Yu di tahap alam penyempurnaan tubuh tingkat ke-7. Dia berhasil memadatkan jiwa bintang pertama pada usia 13 tahun dan merupakan salah satu dari 4 wanita cantik di kota Heavenly. Dia layak seperti Bai Xiu dan Qin Yao. Mereka sama-sama terkenal di kelas mereka. Tapi sayangnya, pamor dari Lin Yu pun mulai merendah karena dia membandingkan dirinya dengan Bai Xiu. Dan gak lama setelah itu, datanglah Bai Xiu ke tempat itu. Melihat itu dari kejauhan, Guru Mo Sang pun tersenyum dan berkata, "Dia memang putri yang sangat berbakat dan dibanggakan oleh surga. Tapi apakah ada orang lain yang ingin mengikuti tes ini?" Gak lama setelah itu, terlihatlah Wen Tian di balik jubah yang berkata, "Permisi, tolong tunggu aku." Orang-orang yang melihat Wen Tian itu pun sangat kebingungan karena mereka nggak tahu siapa yang berani menantang semua itu. Dan saat itu, Wen Tian pun langsung membuka jubahnya tepat di atas panggung. Melihat itu, kepala keluarga King Song pun jadi kaget banget. Namun di sisi lain, Guru Mo Sang pun tersenyum dan berkata di dalam hati, "Aku sudah tahu bahwa Qin Wen Tian pasti akan datang ke sini." Di sisi lain, terlihatlah ayah dari Wen Tian yang berkata di dalam hati, "Wen Tian, ternyata kau memang berani datang ke sini."
Gak lama setelah itu, Bai Xiu pun mendekat ke arah Wentian dan berkata, "Wentian, meskipun kau merasa sakit hati, tolong jangan ganggu aku lagi. Bukankah ini tempat yang baik untuk bela diri? Ayo turun dari tempat ini. Sosok seperti dirimu gak bakal mampu berada di sini." Namun Wentian yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Aku sakit hati katamu. Kau terlalu memandang tinggi dirimu. Kau kira kau itu lebih baik dariku." Mendengar itu, Master Tangling yang kesal itu pun langsung memaki Wentian dengan berkata, "Kau kurang ajar. Memangnya tempat ini pantas bagi sampah sepertimu? Ayo cepat turun sana." Wentian pun berkata, "Demi memenangkan Bai Xiu, apakah pantas bagi Anda menargetkanku seperti ini? Saat ini, 4 akademi besar sedang merekrut siswa. Padahal acaranya belum dimulai dan Anda malah mempermalukan dan menindasku seperti ini. Apakah aku memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian atau tidak? Sungguh benar-benar orang yang sangat menyedihkan. Ternyata Royal Academy isinya sampah seperti dirimu." Mendengar itu, Tangling pun semakin kesal dan berkata, "Kau sangat sombong. Aku secara pribadi menegaskan bahwa kau tidak memiliki bakat untuk berkultivasi." Namun saat itu Guru Mosang pun membela Wentian dengan berkata, "Hei Tangling, bukankah menurutmu tidak pantas bagimu bertindak sewenang-wenang itu?" Dan karena itulah penilaian pun langsung dimulai. Tiba-tiba muncullah sebuah batu raksasa tepat di tengah panggung. Itu adalah kaca pengamat bakat bawaan dan juga Heavenly Body. Tahap pertama penilaian adalah untuk menguji afinitas terhadap langit, bumi, dan bintang. Melihat itu, Wentian pun berkata di dalam hati, "Bagi para prajurit kultivator di daratan ini, terdapat banyak energi langit dan bumi, jadi akan lebih mudah untuk menyerapnya. Namun kekuatan bintang berada di atas galaksi 9 langit, sehingga akan sulit untuk mengolahnya." Gak lama setelah itu, terlihatlah Ning Feng yang berkata bahwa dirinya lah yang akan pergi duluan. Dan setelah diperiksa, bakat afinitasnya dengan kekuatan langit dan bumi berada di bintang 3. Melihat hal itu, Ning Feng pun merasa sangat senang. Tapi ternyata hasil dari tes tersebut, Ning Feng mengalami kegagalan. Ning Feng yang melihat itu pun terkejut dan bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Dan yang selanjutnya bagian dari Chen Yu. Chen Yu memiliki afinitas 6 bintang dengan langit dan bumi 3 bintang di bakat bawaannya. Dirinya pun lolos ke tahap berikutnya. Dengan bakat semacam itu, kemungkinan beberapa akademi akan meliriknya. Wentian yang melihat itu dari kejauhan pun berkata di dalam hati, "Selain bakat bawaan, hasil yang diperoleh dengan meditasi juga akan meningkatkan kedekatan kultivator dengan kekuatan bawaan. Banyak orang yang memiliki kedekatan tinggi dengan energi bawaan yang bisa memadatkan jiwa bintangnya. Jadi harapannya, setelah mereka melalui meditasi, afinitas bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. Dan mereka bisa berkomunikasi dengan jiwa bintang bela diri yang lebih kuat." Dan yang selanjutnya bagian dari Lin Yu. Lin Yu pun saat itu langsung maju dan hasilnya adalah afinitas bakat bawaan Heavenly Body milik Lin Yu mencapai 6 bintang. Seperti yang diharapkan dari seorang gadis berbakat yang bisa memadatkan jiwa bintang pada usia 13 tahun. Namun di sini Wentian menyadari beberapa kesalahan dan berkata di dalam hati, di usia 13 tahun, sepertinya dirinya terlalu terburu-buru untuk membentuk jiwa bintang pertamanya. Dan itu adalah akhir bagi hidupnya. Dan selanjutnya adalah bagian dari Xiu. Xiu pun saat itu meminta Lin untuk menghindar dari tempat itu karena sekarang adalah bagian dari Xiu untuk bersinar. Dan hasil dari tes tersebut, bakat Heavenly dari Xiu ada di bintang 7. Xiu pun berkata, "Jika bukan karena bantuan meditasi yang bermanfaat untuk meningkatkan afinitasku terhadap kekuatan bintang, aku tidak akan berada di tempatku seperti sekarang." Xiu pun saat itu langsung menyentuh batu itu. Dan hasilnya adalah afinitas kekuatan bakat bawaannya pun mencapai 8 bintang.
Orang-orang yang melihat itu pun kaget banget dan berkata bahwa Baisiu adalah sosok monster. Dia benar-benar sangat berbakat. CEO yang udah pede itu pun berkata, apakah kau telah sadar setelah melihat jarak antara kita yang sangat jauh dan tidak bisa kau raih? Apakah kau benar-benar ingin mencobanya, Wentian? Wentian yang mendengar itu pun cuma tersenyum. Dia pun langsung berniat untuk mengikuti tes itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!